Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek, maka Majelis Jemaat GKI Rahmadi yang berada di bawah naungan Klasis Priangan, Klasis berbahasa Mandarin merayakan Tahun Baru Imlek dalam kebaktian nuansa Imlek. Dan kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, berbahagia sekarang dan nanti. Bapak Ibu Saudara-saudara, menyambut Tahun Baru Imlek biasanya banyak sekali ucapan bahagia atau doa-doa yang diberikan oleh sanak saudara atau para sahabat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ucapan atau doa kebahagiaan ini diartikan atau dimaksudkan sebagai kebahagiaan yang nanti bakal kita raih setelah kita melewati tahun baru Imlek ini. Tuhan Yesus tidak hanya menjanjikan kebahagiaan nanti setelah kita melewati tahun demi tahun, atau setelah kita lansia, atau setelah kita meninggalkan dunia ini. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus bisa mengalami kebahagiaan sekarang ini dan di sini saat ini. Bagaimana caranya? Bisa kita bahagia setiap hari dalam hidup kita sehari-hari? Tahun ini semua kebutuhan pokok naik. Betul nggak ibu-ibu? Nanyanya sama ibu-ibu yang suka ke pasar, ke warung ya. Betul? Ibu-ibu habis ke pasar mukanya nggak bahagia. Telur naik, sayur naik, naiknya banyak lagi ya. Saya ke pasar biasanya beli bawang bombay 2.000, 3.000, sekarang udah jadi 4.000 satu ya. Itu baru satu saja bawang. Tahun ini TikTok dan penjualan online masih merajai bisnis penjualan dan makin jadi beban untuk pelaku UMKM. Bapak-bapak habis jualan bukannya bahagia, malah puyeng dase ya, pusing. Tahun ini kejahatan digital makin marak. Memasuki tahun baru bukannya bahagia, tapi sedih ya, hatinya kesel, uangnya habis dirampok oleh para pelaku kejahatan digital. Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan di sini saat ini. Kebahagiaan yang bagaimana? Kita mungkin pengen protes sama Tuhan ya. Halo Tuhan, jangan ngehalu dong. Kami mau Tuhan ngebumi, yang ngerti fakta hidup kami sekarang ini. Bagaimana kami bisa bahagia di tengah kehidupan yang semakin banyak dengan kejahatan dan berbagai pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak sedang ngehalu ketika Tuhan menjanjikan kebahagiaan sekarang dan nanti. Bahkan saat kita sedang dalam pergumulan yang berat sekalipun, kita juga bisa bahagia. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan sekarang dan nanti? Yang pertama, kita bahagia jika mencari Yesus dan bersekutu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Injil Lukas menceritakan tentang orang banyak yang mencari Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat. Lalu ketika Yesus melihat mereka, Yesus mendatangi kumpulan orang banyak itu. Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Banyak sekali orang yang datang menemui Yesus, ribuan. Siapa orang-orang ini Bapak Ibu Saudara? Lukas 16, 18, 19 menyebutkan
situasi orang-orang ini. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ribuan orang banyak yang datang ini, mereka semuanya orang-orang yang menderita. Ada yang sakit fisik, ya, cacat tubuh, sakit batinnya, dan ada yang diganggu roh jahat, bahkan sampai dirasuk. Mereka juga miskin karena tekanan dari pemerintah Romawi, sekaligus juga dari para pemuka agama. Hidup mereka begitu menderita. Tetapi waktu mereka mencari Yesus, mereka datang kepada Yesus, maka mereka beroleh kebahagiaan. Lihat, Yesus saja sudah bahagia, belum mengalami jamahannya, apalagi ketika mereka disembuhkan dari sakitnya, dilepaskan dari kuasa jahat yang menekan mereka selama ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Lukas memberitahukan kepada kita tentang jalan kebahagiaan buat setiap kita. Ketika kita mencari dan mendekatkan diri kepada Yesus, maka kita akan menemukan kebahagiaan hidup. Tidak ada orang yang cari Yesus lalu orang itu tidak bahagia, kecuali dia tidak mau mendengarkan nasihat dan mengikuti ajaran Yesus. Orang yang susah dan orang yang sakit, yang menderita hidupnya, itu orang yang paling susah bahagia, ya. Tubuh sakit, yang ada pengennya nangis terus, bukan bahagia. Betul ya saudara? Orang yang sakit sulit bahagia, tapi mereka bisa tetap bahagia dalam segala sakit dan penderitaannya kalau mencari Yesus dan bersekutu dengan Kristus setiap hari. Nah, untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari, itu yang banyak halangannya. Menghalang utama itu datang dari diri kita sendiri. Butuh usaha yang keras untuk bisa datang kepada Yesus. Rasa malas, rasa enggan, rasa nggak percaya sama Tuhan, rasa sia-sia berdoa, percuma berdoa nggak ada gunanya, itu seringkali menyebabkan kita tidak mau datang dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita perhatikan orang banyak pada masa Yesus hidup. Zaman Yesus hidup itu, untuk cari Yesus itu nggak gampang loh. Nggak ada mobil, nggak ada pesawat ya. Mereka harus jalan kaki untuk bisa bertemu dengan Yesus. Jalan kaki itu bukan sejam 2 jam, seharian. Sedikit yang punya kuda, mungkin cuma orang-orang kaya. Yang punya keledai juga tidak banyak. Kalau Yesus belum menjamah kita, kalau Yesus belum mengajar kita, membuat kita paham tentang firman-Nya, jangan berhenti cari Yesus. Karena kebahagiaan kita itu terjadi ketika Kristus itu datang menjamah dan menolong kita memahami firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan setiap hari? Yang kedua, kita bisa bahagia sekarang dan nanti kalau kita mengalami ketenangan batin dan pikiran. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam Lukas 6 ayat 17 sampai 26, kata berbahagia sebanyak 4 kali. Bahagia sebanyak 4 kali. Siapa yang berbahagia? Dan kebahagiaan seperti apa yang diterima oleh mereka? Mari kita perhatikan. Kata bahagia yang pertama diberikan atau ditujukan kepada orang-orang miskin. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Miskin apa maksudnya? Miskin rohani.
juga miskin secara materi atau jasmani. Kenapa orang bahagia itu miskin? Karena merekalah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang miskin materi tidak secara otomatis masuk ke sorga. Miskin tapi ngerampok, membunuh, ya, mereka tidak akan mendapat tempat di sorga. Orang yang miskin rohani dan hartanya akan bahagia ketika mengalami sorga. Dan sorga itu bukan cuma dialami ketika nanti di sana, tapi di sini pun orang-orang miskin ini akan mengalami sorga. Sorga kan penuh damai. Sorga itu bicara ketenangan. Sorga itu bicara sukacita. Jadi ketenangan di dalam batin dan pikiran, sukacita itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang miskin. Ucapan bahagia kedua ditujukan pada mereka yang lapar. Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Kapan orang yang lapar itu bahagia? Ketika ketemu makanan, betul ya? Bapak Ibu Saudara, bayangkan orang yang lapar secara rohani, Tuhan berjanji akan memuaskannya. Orang yang mengalami kelaparan secara rohani akan dipuaskan dengan firman Tuhan. Jadi ada kepuasan batin ketika orang yang lapar rohaninya itu dipenuhi dengan kepuasan akan firman Tuhan oleh Tuhan sendiri. Ucapan bahagia ketiga ditujukan pada mereka yang berduka. Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Orang yang menangis itu hatinya sedih, tapi orang yang tertawa hatinya bersukacita. Dan Tuhan menjanjikan kebahagiaan dalam bentuk sukacita di dalam batin, di dalam hati buat mereka yang sedih dan galau. Ucapan bahagia keempat ditujukan pada mereka yang dianiaya karena nama Yesus dan karena kebenaran. Apa janji kebahagiaan yang Tuhan berikan? Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Tuhan menjanjikan kebahagiaan, upah yang besar di sorga bagi mereka yang menderita. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang Tuhan berikan di sini, sekarang dan nanti itu semua dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan akan diberikan kepada kita. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di dalam hati dan pikiran kita. Semua orang bisa mengalami kebahagiaan ini. Jadi bagi kita yang sekarang ini sedang merasa urip kok mengkenen bae ya, urip kok susah pisan, langka bahagiane ya, mari kita datang kepada Yesus, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam bentuk ketenangan batin dan pikiran kita. Tuhan tidak menjanjikan kebahagiaan materi, hidup berlimpah uang. Bahkan Tuhan juga tidak menjanjikan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan, sembuh dari sakit penyakit. Tapi Bapak Ibu Saudara, tanpa harta yang berlimpah, bahkan hidup dengan tubuh yang lemah, Tuhan tetap bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Karena kebahagiaan dari Tuhan itu ada di batin kita. Banyak orang hartanya melimpah, tubuhnya sehat, tapi nggak bahagia, ya, malah kena mental.
mentalnya terganggu, dia selalu kesepian, kerjanya marah-marah setiap hari ya. Orang yang sering marah itu orang yang tidak bahagia. Orang yang sering menangis orang yang tidak bahagia. Orang yang suka mengeluh juga orang yang tidak bahagia. Kebahagiaan itu datang dari ketenangan batin dan pikiran. Semua agama mengakuinya. Kita mempunyai Kristus yang bisa memberikan ketenangan batin dan hati kita, sehingga kita bisa mengalami kebahagiaan setiap hari di dalam kehidupan kita. Hati batin yang tenang itu membuat pikiran kita tenang dan membuat perbuatan kita pun ikut menjadi tenang, tidak dipenuhi hawa nafsu, tidak dipenuhi dengan kejahatan. Bapak Ibu mungkin ingat kisah Daniel ya. Daniel dalam Alkitab dia dimasukkan di gua singa. Kalau Daniel tidak punya ketenangan batin dan hati, tidak punya ketenangan pikiran, pasti semalaman itu Daniel gak bisa tidur. Betul? Besok saya mau dimasukkan ke kandang singa. Takutnya pasti luar biasa. Dia pasti galau sekali, bahkan bisa kena mental. Tapi Daniel tidak gentar sama sekali. Begitu kandang dibuka, dia turun Bapak Ibu Saudara dengan tenang, tanpa takut. Dia hadapi singa-singa itu. Sebesar apapun singa itu, dia tidak takut. Karena dia memiliki Allah yang memberikan damai sejahtera di hati dan pikirannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang berbahagia sekarang dan nanti. Ingat selalu untuk mencari Kristus. Ingat selalu untuk berjuang, tetap percaya kepada Dia, dan tetap memiliki ketenangan di dalam batin dan pikiran kita. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek dan tetaplah berbahagia.